Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Irfan Saputra dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas E. Saya akan menjelaskan tentang fungsi linear. Pertama-tama, mari kita masuk tentang apa sih itu fungsi. Fungsi adalah relasi antara dua himpunan, di mana setiap elemen dari himpunan pertama atau domain dihubungkan dengan tepat satu elemen dari himpunan kedua atau kodomain. Fungsi biasanya direpresentasikan dengan notasi fx dan dapat menggambarkan hubungan antara variabel. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Apa sih itu variabel? Variabel adalah simbol atau huruf yang mewakili suatu nilai yang dapat bervariasi. Dalam fungsi matematika, variabel umumnya dinyatakan sebagai x atau y, tetapi bisa juga menggunakan huruf-huruf lain. Variabel mewakili input atau output dari fungsi dan memungkinkan kita untuk mengevaluasi fungsi untuk berbagai nilai. Yang kedua ada konstanta. Konstanta adalah nilai tetap yang tidak berubah dalam suatu ekspresi atau fungsi matematika. Dalam fungsi konstanta dapat muncul sebagai angka atau parameter yang mempengaruhi bentuk atau nilai dari fungsi, tetapi nilainya tetap tidak berubah. Sebagai contoh, dalam fungsi fx sama dengan 2x plus 3, angka 3 adalah konstanta. Yang ketiga ada koefisien. Koefisien adalah faktor yang mengalihkan variabel dalam suatu ekspresi atau fungsi matematika. Koefisien memberikan informasi tentang seberapa besar atau kecil pengaruh setiap variabel atau suku dalam fungsi tersebut. Ini adalah fungsi. Y sama dengan 8x plus 4. X variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya dapat kita pilih atau ubah secara bebas atau tidak tergantung pada variabel lain. Y sama dengan variabel terikat, adalah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. 8 sama dengan koefisien dari variabel x. 4 adalah konstanta. Baik, selanjutnya. Apa sih itu fungsi linear? Fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linear ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabelnya sama dengan 1. Fungsi ini dapat diwakili oleh persamaan umum fx sama dengan ax plus b, di mana x adalah variabel input, a adalah koefisien kemiringan atau slope, dan b adalah intercept pada sumbu y. Sifat-sifat khas fungsi linear melibatkan pembentukan garis lurus saat diplot pada sistem koordinat. Koefisien A menentukan kemiringan garis tersebut, sedangkan intercept B menunjukkan titik potong dengan sumbu Y. Ini adalah bentuk umum fungsi linear. Ada fx, mx plus c. Fx sama dengan mx plus c. Y sama dengan mx plus c. Keterangan. M adalah gradien atau kemiringan atau kecondongan, sedangkan C adalah konstanta. Penerapan fungsi linear dalam bisnis ekonomi dan bisnis. Yang satu ada biaya produksi. Yang kedua ada pendapatan. Yang ketiga ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang keempat ada analisis break even. Yang kelima ada proyeksi penjualan. Yang keenam ada analisis risiko dan pengembalian. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Kita masuk ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Fungsi permintaan diambil dari sudut pandang pembeli. Rumus fungsi permintaan digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa. Rumus fungsi permintaan adalah P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta, B adalah koefisien kecenderungan. Kecenderungan negatif karena sifatnya berbanding terbalik. Ini adalah kurva fungsi permintaan.
Yang kedua ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan produsen untuk menganalisa beberapa banyak barang yang diproduksi. Rumus fungsi penawaran adalah P sama dengan A plus BQ atau A plus BP. P sama dengan harga per unit. Q adalah jumlah barang yang diminta. A adalah angka konstanta. B adalah koefisien. Kecenderungan negatif karena sifatnya berbanding terbalik. Ini adalah kurva fungsi penawaran. Yang ketiga ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau kita sebut dengan market equilibrium adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan. Dalam harga tertentu, rumus keseimbangan harga pasar QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangan. QD adalah jumlah barang yang diminta. QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. PD adalah harga barang yang diminta. Sedangkan PS harga barang yang ditawarkan. Ini adalah kurva keseimbangan pasar. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran adalah sebagai berikut. Fungsi permintaan QD sama dengan 30 min 2P. Fungsi penawaran QS sama dengan min 10 plus 2P. Hitunglah harga dan output keseimbangan dari persamaan tersebut. QD sama dengan QS. 30 dikurang 2P sama dengan min 10 ditambah 2P. Min 2P dikurang 2P sama dengan min 10 dikurang 30. Min 4P sama dengan min 40. P sama dengan 10. Dari nilai P sama dengan 10, kita bisa memasukkan ke persamaan QD, yaitu 30 min 2P. QD sama dengan 30 min 2 dikali 10, karena P-nya adalah 10. QD sama dengan 30 dikurang 20, sama dengan 10. Jadi keseimbangan tercapai saat harga Rp10 dan output sebanyak 10 unit. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang fungsi linear. Terima kasih.